warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Guys Rika Learning bersama saya Kak Rika Mencai. Sahabat, topik kita kali ini adalah materi matematika. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng ya. Ingat, subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya buat subscribe. Sahabat DL, tahukah sahabat bagaimana cara mencari FPP dan KPK dengan mudah dan praktis? Kak Munjai punya dua cara. Yang pertama, menggunakan pohon faktor, dan yang kedua, menggunakan tabel. Nah, di video ini kita akan membahas pohon faktor terlebih dahulu ya. Untuk tabel kita bahas di video selanjutnya. Oke, selamat belajar. Sahabat DL, yuk kita ingat kembali apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang faktor pembaginya satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa sih? Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Sahabat, ini ada permasalahan. Tentukan KPK dan FPP dari 60 dan 84 menggunakan pohon faktor ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita tulis dulu 60. Di sebelah kiri kita akan menulis bilangan prima yang bisa membagi 60. Bilangan prima terkecil kira-kira berapa? Kita coba 2. Ternyata bilangan prima terkecil 2 bisa membagi 60. Jadi kita bagi. Hasilnya berapa? Bener bang, 30. Sekarang, apakah 30 masih bisa dibagi dengan 2? Ternyata masih bisa, maka kita tulis 2. Hasilnya berapa? 30 dibagi 2, hasilnya 15. Lalu 15 apakah bisa dibagi dengan 2? Oh, ternyata tidak bisa. Maka dari itu kita mencari bilangan prima setelah 2 yang bisa dibagi dengan 15. Coba kita bagi dengan 3. Bisa enggak ya? Oh, ternyata bisa. 15 bisa dibagi dengan 3 yang menghasilkan 5. Sahabat, ternyata 5 kan bilangan prima juga ya. Maka dari itu kita berhenti sampai sini. Kalau seandainya 5 bukan bilangan prima atau bilangan itu bukan bilangan prima, maka kita akan melanjutkan lagi. Karena ternyata 5 adalah bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Mengerti? Kita lanjut ya. Sekarang 84. 84 bisa dibagi dengan 2 kah? Oh, tentu saja bisa. Menghasilkan berapa? 42. Lalu 42 bisa tidak dibagi dengan 2? Bisa. Kita dapat 21. Lalu 21 bisa tidak dibagi dengan 2? Ternyata tidak bisa. Maka kita cari bilangan setelah 2 yang bisa membagi 21. Ternyata 3 bisa. Jadi kita bagi 21 dengan 3. Menghasilkan 7. Ternyata 7 sudah bilangan prima. Berarti kita stop sampai di sini. Sahabat, ada tips. Jadi, kalau misalkan satuan dari bilangan tersebut genap,
maka pasti bisa dibagi dengan 2. Tapi kalau ganjil tidak bisa dibagi dengan 2. Ingat ya. Nah, sekarang kita tuliskan faktor primanya. Kalau 60 tadi, faktor primanya apa saja? Ditulis tadi ya. Ada 2, kali 2, kali 3, kali 5. Atau kita bisa tulis juga 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Faktor prima dari 80 berapa ya? 2 kali 2 kali 3 kali 7. Nah, atau kita bisa tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Nah, sekarang kita cari FPP dan KPK-nya ya. FPP, bagaimana cara mencarinya? Carilah faktor yang sama. Kira-kira dari faktor prima di atas, manakah faktor yang sama? Benar sekali, 2 dan 3, karena 60 dan 84 mempunyai faktor prima yang sama, yaitu 2 dan 3. Lalu, cari pangkat yang terendah. Coba kita analisis 2. 60 dan 84 sama-sama memiliki faktor prima 2 pangkat 2. Karena sama, maka kita tulis 2 pangkat 2 saja. Kalau misalkan salah satunya ada 2 pangkat 1 dan yang lain 2 pangkat 2, maka kita akan mengambilnya yang 2 pangkat 1 karena pangkat terendah. Sampai di sini mengerti? Semoga kalian mengerti ya. Oke sahabat, selanjutnya 3. 3 ternyata kedua-duanya juga pangkat 1, maka kita tulis 3 pangkat 1, atau pangkat satunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Oke, berarti kita dapatkan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, bagaimana kalau mencari KPK? Tulis semua faktornya, oke? Dari faktor prima 60 dan 84 ada 2, 3, 5, dan 7. Lalu cari pangkat yang tertinggi. Tadi ya, untuk 2, pangkat tertingginya ternyata 2. 3, pangkat tertingginya 1. 5, pangkat tertingginya 1. 7, pangkat tertingginya 1. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 420. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Semoga kalian semua mengerti ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa komen. Oke sahabat, jangan lupa share ke sahabat lainnya jika sekiranya video ini bermanfaat ya. Don't forget subscribe. Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel Bu Rahmi. Hari ini Bu Rahmi akan berbagi tips cara mudah memahami perhitungan FVB dan KPK. Kita langsung berlatih ya. Kita bisa sekaligus menghitung FVB dan KPK dalam satu kali hitung. Jadi nggak usah dihitung satu persatu. Pertama, kita buat garis tegak lurus seperti ini. Di sebelah kiri kita tulis tadi bilangannya yang akan dihitung, FVB dan KPK-nya, yaitu 24 dan 30. Nah,
kita akan membagi kedua bilangan ini dengan bilangan prima. Ayo kita ingat-ingat lagi bilangan prima. Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Sekarang kita coba bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil, yaitu 2. 24 dibagi 2 hasilnya, iya benar, 12. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, tadi 2 bisa membagi 24 dan bisa membagi 30, bisa membagi keduanya. Jadi 2 kita tulis 1 kali lagi di sebelah kanan. Kita tulis di sebelah kiri dan di sebelah kanan angka 2-nya. Kita coba lagi bagi dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 15 dibagi 2, 15 tidak bisa habis dibagi 2. Jadi kita tetap tulis 15. Nah, tadi 15 tidak bisa habis dibagi 2. Jadi 2 kita hanya tulis di sebelah kiri. Tidak kita tulis di sebelah kanan karena ada yang tidak bisa habis dibagi 2. Sekarang kita masih coba bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 tidak bisa habis dibagi 2, jadi kita tetap tulis 15. 2-nya, angka 2 hanya kita tulis di sebelah kiri karena tidak bisa membagi 15. Sekarang sudah tidak bisa dibagi 2, jadi kita ambil bilangan prima berikutnya yaitu 3. Kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. 3 bisa membagi keduanya, jadi kita tulis 2 kali di kiri dan 1 kita tulis di kanan. Sekarang 1 dan 5 juga sudah tidak bisa dibagi 3. Kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Kita bagi dengan 5. 1 tidak bisa habis dibagi 5, kita tetap tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kalau sudah di bawahnya tinggal angka 1, berarti kita sudah selesai. Kita tinggal hitung. Angka-angka yang di sebelah kiri, perhatikan angka pembagi tadi ya, itu kita akan gunakan untuk menghitung KPK. Kita lihat, 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Itu adalah KPK. Hasilnya 120. Angka-angka yang di sebelah kanan kita gunakan untuk menghitung FEB perkaliannya, yaitu FEB-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Gampang bukan? Ayo kita berlatih lagi agar lebih mahir. Sekarang kita coba untuk menentukan FEB dan KPK dari 3 bilangan, yaitu 10, 12, dan 20. 10, 12, 20 kita tulis, lalu kita beri garis tegak dan garis mendatar. Inilah ketiga bilangan yang akan kita tentukan FEB dan KPK-nya. Seperti biasa kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu, mulai dari 2. Masing-masing kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Semuanya habis dibagi 2. Jadi 2-nya kita tulis 1 kali lagi di sebelah kanan. Karena 2 bisa membagi semua bilangan tersebut. Sekarang kita masih coba lagi bagi dengan 2. 5 tidak bisa dibagi 2, kita tetap tulis 5. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, karena tadi ada 5, bilangan 5 yang tidak habis dibagi 2, jadi 2 kita hanya tulis 1 kali di kiri. Kita tidak tulis di kanan, karena tidak bisa membagi semua bilangan itu. Kita sekarang tidak bisa bagi dengan 2 lagi, karena 5 dan 3 tidak ada yang habis dibagi 2.
Kita coba bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Kita coba bagi dengan 3. 5 tidak bisa dibagi 3, kita tetap tulis 5. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 5 dibagi 3 tidak bisa, kita tetap tulis 5. Sekarang kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 tidak bisa dibagi 5, kita tetap tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kalau di bawahnya 1, 1, 1 seperti ini semua sudah 1, kita berarti sudah selesai. Kita tinggal hitung FVB dan KPK-nya. Untuk KPK, kita gunakan perkalian angka-angka pembagi yang ada di sebelah kiri, yaitu KPK sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya sama dengan 60. Untuk FVB, kita gunakan angka yang di sebelah kanan perkaliannya. Jadi FVB sama dengan 2, karena hanya ada angka 2 ya. Nah, itu tadi, gampang kan? Diingat-ingat ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita belajar lagi. Kali ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya tentang KPK dan FVB, yaitu tentang soal ceritanya. Ya, kita akan bahas soal cerita KPK dan FVB. Jadi ada dua jenis ya, yang satu soal cerita KPK, yang satu soal cerita jenis FVB. Kita akan bedakan ciri-cirinya dulu ya. Kalau KPK nanti biasanya ditanya adalah tentang waktu. Waktu itu bisa detik, bisa juga menit, bisa juga jam, bisa juga hari, bisa juga tanggal dan seterusnya ya. Tapi kalau FVB itu tentang pembagian sama banyak. Nanti kalau KPK itu biasanya pertanyaannya kapan bersama-sama lagi. Nah, ini kan kapan berarti waktu ya. Nah, ini tentang waktu, maka ini tentang KPK. Kalau FVB biasanya tentang kelompok terbanyak yang bisa dibuat. Jadi kelompok ini bisa berupa misalnya piring, bungkusan terbanyak, bingkisan terbanyak, atau kantong terbanyak dan lain-lain. Intinya kalau KPK itu tentang waktu, kalau FVB itu tentang pembagian sama banyak. Oke ya. Biar lebih paham, kita ke soal cerita. Misal, Ali berenang setiap 5 hari sekali, Akbar setiap 6 hari sekali. Tanggal 2 September mereka berenang bersama. Maka tanggal berapa mereka berenang bersama untuk kedua kalinya? Soal yang kedua. Ibu memiliki 12 apel dan 18 jeruk. Kedua buah ini akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong dengan isi setiap kantongnya sama dan terdiri dari dua jenis buah ini ya, harus ada dua buah ini, ada apel ada jeruk. Pertanyaannya, tentukan berapa kantong terbanyak atau paling banyak yang dibutuhkan ibu. Untuk soal pertama, kata kuncinya lihat nih ya, ada bersama-sama lagi, berarti tentang KPK. KPK dari berapa? Dari 5 dan 6. Nah, tadi yang pertama soal ini tentang KPK ya. Yang kedua, kata kuncinya berapa kantong paling banyak. Nah, ini berarti pembagian sama banyak ya. Jadi tentang FVB ya. FVB dari 12 dan 18. Oke, kita ke KPK dulu ya. Soal pertama, saya gunakan cara yang sederhana aja ya. Berarti kita cari kelipatan masing-masing. Ada kelipatan 5 dan kelipatan 6. Kelipatan 5 mulai dari 5 ditambah 5 lagi 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20, tambah 5 lagi 25, tambah 5 lagi 30 dan seterusnya. Kelipatan 6 kita mulai dari 6. 6 tambah 6 12, tambah
tambah 6 lagi 18, tambah 6 lagi 24, tambah 6 30, tambah 6 36 dan seterusnya. Dari sini kita bisa mendapatkan KPK-nya. Cari yang sama ya. Pertama kali ada yang sama, nah itulah KPK-nya. Ternyata KPK-nya 30. Jadi tanggal mereka berenang bersama lagi adalah awalnya kan 2 September. Nah, maka 2 September ditambah dengan KPK-nya. Jadi 2 September ditambah dengan 30 ya. Hasilnya adalah 32 September. Karena September itu cuma sampai 30 hari, maka 2-nya masuk ke Oktober. Jadi tanggal 2 Oktober 2019. Oke, sekarang FPB. Kali ini saya akan gunakan cara yang termudah, yaitu cara pengurangan. Jadi kita cukup kurangkan angka yang besar 18, kita kurangkan dengan 12. 18 kurangi 12 sama dengan 6. Kemudian 12-nya kita kurangi 6. 12 kurangi 6 sama dengan 6 ya. Lalu 6 yang atas kita kurangkan lagi dengan 6 yang bawah. 6 kurangi 6 sama dengan 0. Kalau udah 0 selesai. Jadi angka yang di atas 0 ini, yang double inilah FPB-nya. Jadi FPB-nya sama dengan 6. Kesimpulannya, kantong paling banyak yang dibutuhkan ibu adalah 6 kantong. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, yang belum jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.